Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala qaula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana awal mula terbentuknya Yayasan Al-Huda? Terkait dengan berdirinya yayasan tersebut, secara formal yayasan ini berdiri pada tanggal 15 Juni tahun 1981. Waktu itu belum ada yayasannya. Waktu ada yayasan Pak, saya menemukan orang di rumah kepala penjara. Nah gitu, saya cari Pak Suyadi. Pak, ada orang Muslim di sana, orang sholat di rumah kepala penjara. Akhirnya beliau ke sana. Nah gitu, mencari yayasan, saya diajak ke Sangla, tempatnya Pak Habib Abnan, bikin yayasan. Bapak Agus Arifin, tanpa beliau tidak punya tanah, tidak punya masjid. Saya menemukan yang pertama mau bikin yayasan ini, namanya Pak Suyadi, tinggal di Gianyar sekarang. Awal mula berdirinya yayasan ini tentunya juga tidak lepas dari campur tangan para tokoh-tokoh yang pada saat itu tidak disebut namanya secara formal di anggaran dasar, yang salah satunya ada melibatkan Bapak Haji Almarhum Sugianto, yang kebetulan itu Bapak Agus Arifin, dan lain-lain yang mungkin bisa nanti kita tanyakan pada narasumber yang lain. Siapa saja penggagas dan pendiri Yayasan Al-Huda? Adapun penggagas atau pendiri, badan pendiri di Yayasan Al-Huda tersebut, yang pertama almarhum Bapak Haji Sudarsono. Selanjutnya Bapak Suyadi Udawi Abror. Terus Bapak Marto Dukiyo almarhum. Terus Bapak Yasir almarhum dan Bapak Muhammad Yusuf. Beliau-beliau inilah yang badan pendiri yang pertama kali. Bagaimana sosok almarhum Bapak Haji Sudarsono? Saya mengakui, memberikan apresiasi yang lebih kepada almarhum Bapak Haji Sudarsono almarhum itu. Beliau begitu gigih dan ulet. Beliau pada waktu itu bertemu menghadap ke Pak Bupati, Pak almarhum Sugianto. Saya mendengar kebetulan saya yang disuruh memanggil. Nah, rumahnya kan almarhum Pak Sugianto kan di sana ya. Kebetulan kenapa seperti itu? Bagaimana Pak pelaksanaan masjid ini kok kalau sebegini kan perkembangannya kurang, kita nggak memiliki akses lain jalan. Nah, akhirnya karena beliau memiliki kekuasaan, orang-orang pada waktu itu namanya Badan Pertanahan Agraria itu dirubahlah, dibuatlah lingkungan Banjargerang ini, diadakan penataan lahan, LC, Land Consolidation, hingga akhirnya dibentuklah tanah semacam ini, tertata itu penataan lahan. Bagaimana lika-liku pembangunan Masjid Nurul Huda? Karena dengan adanya penataan lahan ini, maka bagaimana, saya baik pembicaranya kurang tahu, ada sisa tanah lebih yang kebetulan di depan masjid atau memang dikondisikan memang akan diserahkan untuk masjid. Itu cerita beliau-beliau yang sudah almarhum. Gitu. Ya syukur alhamdulillah sampai saat ini yang tanah yang di depan itu statusnya guna pakai selama masih dipergunakan untuk kepentingan peribadatan. Jadi selama masih dipergunakan untuk peribadatan,
masih kita memiliki kewenangan. Sejarah aktivitas di Masjid Nurul Huda. Saya datang ke Banjar Pasekan Belodan ini, Desa Dajan Peken ini sudah ada umat Islam kalau nggak salah 11 kakak. 11 kakak dan sudah ada Yayasan Al-Huda baru berdiri, sehingga saya dimohon untuk bergabung di pengurusan Yayasan Al-Huda ini yang kegiatannya pengajian, santapan rohani, pembinaan mental, diadakan seminggu sekali dari rumah ke rumah setiap hari Jumat malam. Pada waktu itu ya ibu-ibu, ya bapak-bapak, yang anak-anak. Waktu itu membuat gerakan silat. Awal mula kegiatan itu terjadi itu tahun berapa? Tahun 88. Ya sekitar 90-an itu, 91. Itu saya istilahnya ya ada sedikit ilmu istilahnya, kalau nggak diamalkan kan gitu. Terus saya lihat kok banyak anak-anak di sini, saya coba itu, dikasih izin sama Pak Jitarsono, tapi ya secara tidak langsung akhirnya kita dimintain dukungan juga ke partai. Jadi tahun 91 adanya gerakan Bintang Surabaya. Iya, Binsu Bintang Surabaya. Suka dan duka. Kalau saya sih biasa-biasa aja. Kembali semua sudah, niat kita udah ikhlas soalnya. Jadi tahu dari dulu cara menggali dana, nyari dana apa itu. Kalau dulu kalau nyari dana tuh sebulan sebelumnya itu sudah nyebar ini apa whistle dulu, yang mungkin yang dikenal-kenal almarhum. Nanti menjelang hari raya itu udah ada kumpul dah gitu. Juga kalau nyari korban, hewan korban itu sampai ke ke Sanur, ke Masjid Sudirman, ke sana, terus di Kumbasari itu masjid apa tuh di situ. Masjid itu berdiri, kalau nggak salah, lupa ingat, 1986. Berdirinya bukan langsung berdiri, Mas. Jadi dipakai sembahyang dulu seadanya. Bahkan pancang-pancangnya, tiang-tiangnya itu tiang-tiang bangunan saja, bawahnya masih pasir, lantai pasir, dialasi terpal coklat, terpal trek itu, atapnya juga begitu. Jadi kalau dipakai sholat taraweh, kalau bulan Ramadan, kalau lagi hujan deras, apalagi hujan angin, belum sampai tarawehnya baru dapat 4 rakaat, dapat 6 rakaat bubar karena kehujanan, hujan angin. Seperti itu dulu. Pesan untuk generasi muda. Saya berharap nanti pada para generasi muda penerus kita-kita yang sudah sepuh ini bisa meneladani dan bisa melanjutkan menjaga kerukunan pada jamaah. Dan saya syukur, alhamdulillah, saya ada generasi muda yang mau stay tinggal di yayasan ini. Berarti kan masih ada yang penerusnya begitu. Saya khawatirnya justru nanti
datang pengurus yang akan datang, tapi bukan orang-orang yang tidak mengetahui sejarah, yaitu ya kadang-kadang apa namanya membuat kita ini terjadi salah paham. Jadi itu saya tidak menginginkan itu. Kalau saya dengan muda-mudi ini, mudah-mudahan sampean sehat dan murah rezeki untuk melihara Masjid Al-Huda itu. Generasi muda kalau bisa ya digerakkan, diajak ke masjid, nongkrongnya di masjid, ngopinya di masjid, seperti masjid-masjid lain kan begitu. Masjid-masjid di kota-kota lain, apalagi di Jawa, nongkrong itu di masjid. Jadi ada tempat nongkrong sendiri, terus ada kopi, ada teh, ada jajan gitu. Waktunya jamaah sholat, ikut jamaah gitu. Saya yakin dan fokus ke cita-cita. Cita-citanya apa itu tadi sama teman, terus kita bina kerukunan, saling mengisi, saling gini. ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو ما ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو ما تبصرة تدعو لحياة أكثر إيمانا إجلال تبدل شوك العمر ربيعا وتخبئ كنزا فتعال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال